Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Widias Zahira dari TIP Angkatan 2021. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan melanjutkan em, materi mengenai hedge dan gradient. Pertama-tama kita akan mengatur unit yang akan kita pakai terlebih dahulu. Maaf. Nah, kita di sini presisinya memakai dua angka di belakang koma dan di sini milimeter. Setelah itu tekan OK. Lalu OSNAP. Nah, OSNAP yang kita gunakan pastikan semua yang memang akan teman-teman gunakan. Bisa di sini di clear all, terus kita select all untuk semuanya. Lalu OK. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai hedge. Hedge adalah salah satu fungsi untuk memberikan hasilan pada objek. Nah, syaratnya adalah objek yang dapat dihasil adalah objek yang dia tertutup semua, teman-teman. Jadi kita mencoba untuk membuat persegi panjang. Lalu kita akan melakukan hedge pada persegi panjang tersebut. Kita klik hedge, lalu arahkan kursor pada objek yang akan diberi arsiran. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita dapat mengatur pattern yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini kita bisa memilih berbagai macam pattern yang ada di AutoCAD ini sendiri. Saya akan memilih yang ANSI 36. Nah, setelah itu di sini kita ada tool transparansi. Jadi dapat diatur transparansi dari arsiran tersebut. Nah, kayak gini, atau kita dapat mengetikkan secara langsung berapa skalanya. Seperti itu. Lalu di bawah transparansi kita punya angel. Nah, ini untuk menentukan arah dari arsiran tersebut. Nah, di bawahnya lagi kita memiliki skala kerapatan. Misalkan saya ketikkan 5, maka dia akan semakin renggang. 1, itu 5. Nah, lalu selanjutnya ada kita dapat memberikan warna pada garis arsiran tersebut. Saat saya akan memberikan warna hijau, dia akan berubah menjadi warna hijau. Maaf. Ini teman-teman, hijau. Atau kita menggunakan warna kuning. Seperti itu. Lalu di bawahnya kita bisa memberikan background pada arsiran tersebut. Misalkan warna biru. Atau kita gunakan warna hijau. Merah. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan beralih kepada gradient. Gradient ini memiliki fungsi untuk memberikan gradasi warna pada objek yang kita inginkan. Jadi saya akan contohkan. Yang pertama, kita akan membuat lingkaran. Lalu kita akan memberi gradient pada lingkaran tersebut. Kita pilih objeknya. Lalu di gradient ini juga dapat kita atur tingkat transparansinya, lalu angle-nya, dan warna yang ada di dalamnya. Itu. Untuk mengaturnya tinggal diklik saja, lalu nanti dia akan muncul di toolbar. Oke. Setelah mempelajari tentang hedge dan gradient, selanjutnya saya akan menggambar helix yang ada di salah satu tools draw yang ini. Helix. Nah,
Pertama-tama teman-teman tentukan dulu titiknya, titik tengahnya, lalu ditekan tanda panah ke bawah untuk kita ubah menjadi diameter. Nah, setelah ini kita akan memasukkan nomor diameter yang dibutuhkan. Misalkan 50 mm seperti itu. Nah, lalu diameter bawah helix misalkan 25, enter, dan ketinggian helix yang kita inginkan misalkan 100, enter. Nah, sebentar. Di sini teman-teman dapat melihat helix yang kita miliki melalui seperti ini teman-teman. Di sini kita dapat melihat helixnya secara 3 dimensi. Lalu kita dapat mengganti pengaturan helix ini dengan cara klik kanan lalu masuk ke properties. Nah, di properties kita dapat mengatur kembali ketinggian dari helix tersebut. Misalkan kita ganti menjadi 50 mm. Dia akan berubah. Lalu tingkat kerapatannya kita ubah menjadi 5. Nah, lalu base radiusnya yang bawah kita ubah menjadi 30, maka dia akan menjadi lebar yang bawahnya. Yang atasnya kita ganti menjadi 50, maka diameter lingkaran atas helix tersebut akan menjadi lebih lebar. Seperti itu. Lalu di sini juga kita dapat mengubah helixnya sesuai arah jarum jam ataupun berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kita coba lihat dari atas lagi. Dia akan berbentuk seperti obat nyamuk karena di sini diameter lingkaran atas dan lingkaran bawahnya berbeda. Jika sudah selesai bisa dihilangkan propertiesnya. Seperti itu. Teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi mengenai helix secara mandiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teks. Teks ini dapat kita gunakan untuk memberikan nama pada gambar yang telah kita buat. Yang pertama-tama, teks itu kita bisa temukan di home annotation, ada teks. Kita klik teks, kita pilih base-nya. Nah, lalu misalkan praktikum gambar teknik. Bentar. Nah, karena kita terlalu kecil ya teman-teman. Nah, kita bisa diklik 2 kali untuk mengatur huruf yang ada di sini. Di sini ukurannya kita ganti menjadi 5, enter. Nah, terbalik. Kita rotate. Kita pindahkan terlebih dahulu. Kalau teman-teman ingin mengatur kembali huruf yang ada di sini, teman-teman bisa klik 2 kali, maka dia akan muncul seperti ini. Kita blok, kita rubah, misalkan ininya menjadi jenis fontnya bold. Lalu di sini bisa juga teman-teman beri warna pada teksnya. Dan masih banyak lagi tools yang bisa teman-teman pelajari secara mandiri pada
AutoCAD kali ini. Gitu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Irfan. Di sini aku mau lanjutin materi kedua, yakni terkait dengan modify dan juga nanti ada properties. Oke, untuk tools pertama itu ada move. Ya, teman-teman pasti tahu lah ya. Move itu untuk memindahkan objek. Jadi caranya itu bisa kita klik move, terus kemudian kita pilih objek, kemudian kita pilih titik yang untuk acuan untuk buat mindahinnya, terus kita lepas, dan kalau udah selesai bisa diklik enter atau spasi. Teman-teman sebenarnya juga bisa pakai kolom komentar ya teman-teman kalau mau menggunakan tools, tapi teman-teman juga harus tahu nama toolsnya apa. Misal move tadi bisa teman-teman ketik, terus pilih objeknya, terus langkahnya sama kayak yang tadi. Selanjutnya kita pindah ke tools yang kedua, itu ada rotate. Rotate itu gunanya untuk memutar objek yang kita inginkan. Misalnya di sini kita pilih rotate, terus kita klik objek, kemudian kita pilih titik untuk titik poros kita memutar itu atau kita ngerotasiinnya. Nah, teman-teman juga bisa masukin sudut sesuai keinginan teman-teman buat muter objek yang teman-teman pilih ya. Caranya sama, klik rotate kemudian pilih objek. Nah, kemudian pas di sini teman-teman bisa ngetikin sudut yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini 90. Nah, maka objeknya itu akan berotasi sebesar 90 derajat. Selanjutnya ada tools copy, itu buat mengcopy atau menyalin objek yang teman-teman inginkan. Caranya diklik copy, terus pilih objek, pilih titik buat nentuinnya, kemudian teman-teman bisa milih tempatnya di mana seperti di video. Ya bisa di copy beberapa kali ya teman-teman. Kalau udah selesai teman-teman bisa klik enter atau spasi. Kemudian tools berikutnya ada mirror, itu buat nyerminin objek yang teman-teman pilih. Caranya teman-teman bisa klik mirror, terus pilih objek, kemudian pilih titik yang ingin dicerminkan titiknya ya. Nah, seperti pada video. Nah, setelah itu teman-teman akan muncul pilihan untuk menghapus objek yang tadi atau tidak. Kalau misal teman-teman tidak ingin menghapus objek yang awalnya tadi sebelum yang dimirrorin, itu teman-teman bisa klik N atau no. Maka objek yang awal dicerminkan tadi itu nggak akan terhapus. Nah, masih ada seperti pada video. Kemudian kalau misal kita ingin menghapus objek yang tadi, yang awal tadi, setelah dicerminkan, maka nah di sini teman-teman bisa klik yes atau angka y, nilai huruf y. Nah, maka objek yang awal tadi akan otomatis terhapus. Oke, selanjutnya ada tool trim, itu untuk menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Caranya teman-teman bisa klik trims. Di sini teman-teman bisa klik objek, semua bagian objek dulu ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa klik enter atau spasi maksudnya, maaf. Kemudian teman-teman bisa pilih bagian yang ingin dihilangkan. Misal di sini pada bagian tengah lingkaran. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Setelah itu kalau udah selesai teman-teman bisa klik enter lagi atau spasi. Oke, selanjutnya ada tool stretch. Itu untuk memanjangkan atau merubah salah satu sisi pada objek yang
kita inginkan. Misalnya seperti ini, teman-teman bisa klik objeknya sampai muncul titik itu, kemudian pilih stretch, kemudian teman-teman bisa menarik sisi yang teman-teman inginkan sepanjang yang teman-teman inginkan. Kemudian ada tool scale, itu untuk merubah ukuran objek sesuai dengan skala yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini teman-teman klik scale, kemudian pilih objek. Nah, teman-teman pilih titik buat memperbesar. Kemudian teman-teman bisa isi skalanya sesuai yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini tulis 2, maka objeknya akan berubah sebesar 2 kali lipat dari skala awalnya. Oke, buat tools berikutnya itu ada array. Nah, array itu fungsinya juga hampir sama-sama copy buat gandain, cuman bedanya array itu dia bisa gandain banyak gitu, sama polanya teratur, untuk letak kata-letaknya bisa diatur begitu teman-teman. Contohnya di sini kita bisa klik array, kemudian pilih objek yang ingin di arrayin, kemudian teman-teman bisa klik titik dan tarik garis, kemudian di sini enter aja teman-teman. Nah, teman-teman tunggu sebentar. Nanti akan muncul kolom seperti ini. Teman-teman bisa isiin misal di samping objek yang awal tuh ada berapa. Bisa teman-teman ingin buat 2. Nah, teman-teman bisa isiin 2. Kemudian di sini misal teman-teman mau bikin 3 ke atas, maka teman-teman bisa isiin 3 gitu. Oke, selanjutnya tuh ada fillet ya teman-teman. Fillet tuh untuk merubah sudut lancip itu menjadi sudut tumpul. Caranya teman-teman bisa klik fillet, kemudian pada kolom komentar yang bawah teman-teman klik R, kemudian enter. Nah, kemudian teman-teman bisa isi radius sesuai yang teman-teman inginkan. Misal di sini kita isiin 5, kemudian enter. Nah, teman-teman bisa klik garis yang ingin dihubungkan, misalnya seperti pada video. Nah, maka sudutnya tadi yang lancip gitu kan berubah menjadi tumpul dengan radius sesuai yang kita isiin tadi. Misal lagi di sini kita buat fillet lagi, klik fillet, kemudian klik R, kemudian misal di sini kita isi radius besarnya 2 begitu. Terus kemudian kita pilih garisnya yang ingin digabungkan. Nah, maka sudutnya tadi akan berubah menjadi tumpul dengan radius besar 2. Jadi kalau semakin besar radius yang kita masukin nilainya itu, sudutnya tuh semakin tumpul begitu teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada chamfer. Nah, itu buat membuat garis di antara kedua sudut gitu teman-teman. Misalnya seperti ini, kita klik chamfer, kemudian kita masukin ke komentar yang di bawah seperti yang di tempat kita masukin R tadi, itu kita ketik D atau distance, kemudian kita enter. Nah, kita masukin garis panjang berapa yang kita inginkan. Misal di sini kita kasih 4 dan kita pilih sudutnya, kemudian tarik aja teman-teman, terus kemudian kita pilih garis yang ingin dihubungkan. Nah, maka akan dihubungkan oleh garis seperti itu teman-teman. Nah, misal kita buat lagi chamfer, kemudian kita ketik D atau distance, kemudian kita isiin jaraknya, misal di sini 10. Nah, kemudian kita klik pojok tadi, kita tarik aja teman-teman, kemudian kita pilih kedua garis yang ingin dihubungkan, misalnya yang atas sama yang kanan. Nah, seperti itu jaraknya 10 itu teman-teman. Oke, selanjutnya ada fitur extend, itu untuk menyambungkan garis dengan objek yang di depannya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik bisa tulis extend dengan kemudian enter. Kemudian teman-teman bisa pilih objeknya, kemudian klik spasi, kemudian teman-teman bisa klik garis yang ingin disambungkan
seperti pada video ya teman-teman. Nah, jika telah selesai, teman-teman bisa klik spasi atau enter kembali. Selanjutnya tuh ada offset. Offset tuh gunanya untuk menggandakan garis pada objek begitu teman-teman. Misalnya di sini kita pilih offset, kemudian kita pilih objek, kemudian kita tarik jaraknya seberapa jauh gitu teman-teman. Misal di sini kita ketikkan saja jaraknya 1. Terus kemudian kita tarik, kita bisa tarik ke dalam atau ke luar. Kalau misal mau narik ke dalam, kita tarik ke arah dalamnya. Kalau kita mau narik keluar, kita juga narik kursor kita ke luar begitu teman-teman. Misal di sini kita buat lagi, kita bisa klik objeknya dulu, kemudian klik offset, kemudian kita tarik jaraknya sejauh berapa, misal 2. Nah, kemudian kita bisa narik ke dalam atau keluar. Sini kita tarik ke dalam. Seperti itu teman-teman. Jadi jaraknya tuh tergantung berapa nilai yang teman-teman inputkan tadi. Oke teman-teman, mungkin itu buat modify ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian properties ya teman-teman, yang ada di sebelah kanan. Properties itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama ada buat warna garis, kemudian ada ketebalan garis, itu yang bawahnya. Terus yang ketiga tuh ada buat jenis-jenis garis. Langsung aja yang pertama, misal kita mau mewarnain garis, teman-teman bisa klik garis atau bidang yang teman-teman inginkan, terus di situ teman-teman bisa langsung milih warnanya gitu. Kemudian teman-teman juga bisa pilih warnanya dulu, kemudian baru teman-teman bikin objek. Nah, seperti di video. Nah, selanjutnya ada line weight atau ketebalan garis. Di sini sebelum teman-teman memakai itu, teman-teman bisa klik ketikan line weight, kemudian klik enter. Nah, pastiin di sini teman-teman display line weight-nya teman-teman centang ya. Kalau teman-teman nggak nyentang, nanti teman-teman waktu ngetebelin garis itu tetap nggak kelihatan garis tebelnya begitu. Kemudian bisa klik OK, jangan lupa. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih garisnya aja. Kemudian teman-teman bisa klik yang bagian line weight, kemudian teman-teman bisa langsung pilih ketebalannya. Misal di sini 0,6 mm. Nah, maka garisnya akan berubah menjadi lebih tebal. Selanjutnya ada line type atau tipe-tipe garis ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa klik itu by layer, kemudian other. Nah, di sini teman-teman selanjutnya klik load. Nah, teman-teman bisa masukin garis teman-teman yang ingin teman-teman masukin ke jenis shortcut tadi ya teman-teman, yang ada di luar tadi. Misalnya teman-teman milih garis yang terserah teman-teman mau milih garis yang mana. Misalnya di sini center, kemudian pilih OK, maka garis tipe center itu akan masuk ke shortcut yang di awal tadi. Misal di sini kita masukin lagi jenis garis yang lain, misal itu, maka garis yang kita pilih tadi akan muncul di shortcut yang awal. Nah, di sini teman-teman jadi langsung bisa ngeklik gitu jenis-jenis garis yang teman-teman inginkan. Untuk caranya sendiri, teman-teman bisa klik garis, kemudian teman-teman bisa klik by layer, dan teman-teman pilih jenis garis yang udah ada di shortcut tadi ya. Misal di sini kita buat lagi, kita pilih dulu garisnya, kemudian baru kita pilih jenisnya, misalnya seperti itu. Nah, maka garisnya akan berubah sesuai dengan jenis garis yang kita inginkan tadi. Mungkin itu dulu untuk penjelasan modify dan propertiesnya. Mohon maaf teman-teman jika kurang jelas, bisa ditanyain di kelas ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Ibrahim. Di sini saya akan ingin membuat video terkait tugas TM kalian, dan kalian bisa langsung mengikuti saja langkah-langkah yang saya berikan pada video ini. Oke, yang pertama kita mengetik unit terlebih dahulu. Kemudian kita pasang precisionnya 0,00 dan skalanya itu menggunakan skala milimeter. Kemudian mencet OK. Setelah itu kita ketikkan OSNAP. Kemudian jika belum ada yang terpilih dicentang, kita select all semuanya. Kemudian OK. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah lingkaran dengan pilihan lingkaran center diameter. Bisa pencet yang circle yang bawah ini, kemudian diklik center diameter. Jika sudah, kita membuatnya di mana saja bebas. Bisa saya klik di sini dengan diameter sebesar 20. Kemudian kita membuat lingkaran lagi bisa dengan mengklik spasi. Spasi itu maksudnya mengulang perintah sebelumnya. Nah, kemudian kita bisa mencari titik tengah, posisi center point-nya. Lalu kita membuat lagi lingkaran dengan diameter 40. Lalu kita buat lingkaran lagi dengan hal yang sama dengan ukuran 80, dan kita buat lagi dengan ukuran 90. Setelah itu kita membuat garis bantu dengan mengklik line dan cari titik tengah lingkaran. Kemudian kita buat sepanjang 13 mm ya. Nah, setelah itu kita buat garis panjang 3 mm ke sebelah kanan. Jika sudah, kita pencet spasi atau escape atau enter bisa. Kemudian kita membuat garis lagi dari titik tengah ini ke sebelah kiri sepanjang 3 mm. Nah, jika sudah, kita tarik garis ke atas dan tempatkan garis pada titik lingkaran. Ini bisa diklik saja kalau sudah ada simbol yang warna hijau itu. Oh, maaf. Bisa diulang, di delete. Kita membuat line dan di endpoint. Kemudian membuat garis pada garis terluar lingkaran. Nah, bisa di sini. Ya. Kemudian lakukan langkah yang sama di sebelah kanan ya. Oke, jika sudah bisa di escape, lalu jika sudah seperti ini kita hapus garis bantunya, kemudian kita mencet trim, kemudian di spasi, pencet spasi dan hapus garis ini. Ya, jika sudah kita pencet spasi atau enter. Setelah itu kita membuat garis bantu lagi dari titik tengah sini ke sebelah kiri sepanjang 200 mm. Nah, lalu pencet escape. Kemudian kita membuat garis dari titik, terserah bisa dari titik mana saja. Kalau saya taruh di sini dan membuat garis ke atas sepanjang 45 mm. Nah, kalau sudah, kita mencet escape. Lalu kita membuat garis lagi dengan line sepanjang 35 mm ke arah kanan. Kemudian kita mencet escape, spasi atau enter, bisa salah satu, pencet.
Kemudian garis yang sudah dibuat dipilih dan dipindahkan, bisa dengan mengklik titik tengah ini lalu ditaruh pada endpoint, jadi berada di tengah-tengahnya, atau bisa dengan mengeklik command move, kemudian pada garis dan pencet spasi, pilih titik tengah dan kita pindahkan ke endpoint ini. Ya, bisa dipilih dengan cara mana yang tercepat. Jika sudah, kita membuat garis lagi pada endpoint sebelah kanan sepanjang 5 mm ke arah bawah, lalu ke sebelah kiri sepanjang 15 mm, lalu ke bawah sepanjang 20 mm, ke kanan sepanjang 15 mm, ke bawah lagi sepanjang 10 mm. Kemudian kita buat garis sepanjang 35 mm ke arah kiri. Nah, kita buat garis yang sama seperti di sebelah kanan pada sebelah kiri. Caranya bisa dengan seperti ini, kita cari garis yang pas. Nah, 10 mm. Kemudian tadi ke kanan 15 mm, ke kiri 15, dan terakhir tinggal pencet saja ke endpoint. Jika sudah, kita mencet escape. Kemudian kita bisa memblok semuanya ya. Dan kita menggunakan fungsi tools mirror dan bisa menaruh pada titik point ini dan kemudian arahkan ke kanan. Kalau sudah, tinggal diklik saja. Kemudian ada pertanyaan erase source object, maka ditulis no karena kita akan mempertahankan objek sebelumnya. Nah, maka objek yang sudah diblok tadi akan membuat cerminnya sendiri. Lalu kita bisa menghapus garis bantu ini, kemudian di delete. Setelah itu kita akan mengisinya dengan hatch ya. Ini dia. Bisa diklik. Nah, kemudian fungsi hatch ini untuk memberi garis-garis pada objek yang ingin diberi garis. Di sini kita menggunakan hatch dengan ANSI 36. Ya. Lalu bisa ditaruh pada bagian ini, kemudian diklik. Terus sebelah sini juga diklik. Kemudian untuk memperbesar atau memperkecil ukuran dari hatch itu bisa dengan mengubahnya pada ini, menu sebelah sini bisa kita ubah ke ukuran 7 ya. Kemudian pencet enter. Nah, kalau kita 7 kan ini semakin besar. Karena tidak kelihatan, kita kecilkan lagi, mungkin bisa ke 0,6. Nah, maka bentuknya seperti ini. Jikalau sudah terbentuk, kita bisa mencet close expression atau bisa mencet escape. Kita pencet saja. Oke, setelah selesai, buat garis lagi dari titik tengah ini ke kanan, terserah berapa saja, saya buat kira-kira 180. Kemudian spasi, lalu membuat garis lagi ke bawah. Kira-kira segini. Kemudian di spasi, lalu membuat garis lagi kurang lebih 130 mm ya. Kemudian di spasi.
Lalu garis bantu tersebut bisa di select semua, kemudian dipencet join untuk menyatukan dari garis tersebut. Nah, ini kenapa kok yang join hanya 2 saja, tidak semuanya? Itu dikarenakan terdapat yang tidak bertemu gitu. Jadi join akan bertemu jika ini membentuk hanya satu sudut saja. Karena ini ada 2 sudut, makanya garis tidak bisa terjoin sepenuhnya. Ya. Kemudian kita akan membuat sebuah line bentuk dari line lain, bentuk dari line lain dengan bisa membuat mengetik line tipe. Nah, di sini kita bisa pencet load untuk memilih garis line yang lainnya. Kita memilih dengan cat ISO 8W100 ya. Kemudian bisa diklik OK. Karena sebelumnya saya sudah ada, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, pastikan global scale vektornya 1 dan trend object scale-nya 1, kemudian pencet OK. Nah, lalu untuk mengubah garis tersambung ini, kita bisa dengan mengkliknya, lalu klik kanan, dan pencet menu Properties. Untuk mengubahnya, kita bisa mengubah dari menu line tipe ini, kemudian bisa memilih ini, add ISO W100. Ya, maka garis akan berubah bentuknya sesuai dengan yang dipilih. Kemudian bisa pencet escape. Ya, kemudian kita ingin membuat sebuah ukuran dari benda yang telah kita buat. Caranya dengan masuk ke menu annotate dan bisa menggunakan ini, menu linear. Linear bisa diklik, kemudian bisa kita mulai dari endpoint ini ke endpoint ininya. Nah, karena angkanya terlalu kecil, kita bisa modify angkanya dengan cara ke menu ini yang sebelah sini, dimension style, kemudian diklik dan pastikan sudah berada di ISO 25 atau yang telah kita gunakan sebelumnya, kemudian kita pencet dimension style. Nah, bisa kita ubah yang ISO 25, kemudian pencet modify. Untuk memperbesar ukuran teks, kita bisa pindah ke menu teks dan menaikkan teks height-nya ya kira-kira sebesar 5 lah. Nah, kemudian untuk panah atau sebagainya, kita bisa tingkatkan ukurannya pada menu ini. Misalnya kita buat 3. Lalu untuk bentuk-bentuknya bisa dibuat sesuai keperluan. Kita bisa pakai close aja di sini. Dan jika sudah, kita bisa mencet OK. Kemudian close. Nah, maka angkanya akan lebih besar daripada sebelumnya. Karena ini masih belum terlalu besar, kita perbesar lagi.
kita buat 8. Ini karena ada kotak-kotaknya, cara menghilangkannya bisa dengan ini, centangnya dihilangkan, kemudian pencet OK. Ya, seperti itu saja. Kemudian kita bisa mengukur line-line-nya dengan fungsi linear ini. Kemudian untuk mengukur diameter, kita bisa memilih pada bagian panah ini. Untuk kalau jika ingin mengukur radius, kita bisa menggunakan menu radius, kemudian pencet pada lingkaran yang ingin diukur, maka akan muncul seperti ini. Jika ingin membuat diameter, maka bisa dengan menu yang ini. Misalnya saya beri lagi di lingkaran yang ini, maka hasilnya akan berbeda, karena yang satunya radius, yang satunya diameter. Bisa kita coba lagi untuk yang lainnya. Ya, jadi cukup seperti itu saja untuk video pada materi kedua ini. Kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya. Oh ya, untuk menge-save filenya bisa dengan klik Ctrl Save, Ctrl S, lalu bisa disimpan pada tempat yang ingin kalian simpan saja. Cukup sekian video materi 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.